ketahuilah bahwa ketentuan mutlak dari Allah. Allah yang menentukan. Jadi Anda mengambil dengan cara yang halal itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan seseorang mengambil dengan cara yang haram sudah ditentukan oleh Allah. Cuman sebelum ada ketentuan ini, ada ketentuan yang lain lagi. Sebelum seseorang mengambil langkah, lihat. Langkah Anda jam 12, Anda mengambil rizki dengan cara yang halal. Yang satu, jam 12 siang mengambil rizki dengan cara yang haram. Jam 12. Itu sudah ditentukan bahwasanya si fulan itu mengambil yang haram, sudah Allah sudah tahu, sudah ditentukan. Tapi sebelum jam 12 ada waktu juga. Di situ Allah juga memberikan kepadamu pilihan, namanya kehendak. Lah kehendakmu itu ada pada dirimu, kehendak. Sehingga hendakmu, kamu berkehendak, diberi oleh Allah akal untuk mikir. Dia akalmu tuh yang mikir. Kemudian mikirmu tuh memilih itu ditentukan oleh Allah. Tapi kan beginilah, Allah menjadikan kita berpikir untuk memilih. Sehingga Allah memberikan seorang hamba tuh kehendak agar berkehendak. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, nggak akan berkehendak. Jadi Anda sadari atau tidak Allah menghendakimu berkehendak loh ya. Contoh Anda pengen makan sate, pernah? Enak. Tapi suatu ketika Anda demam nggak bisa makan sate. Loh kenapa? Sama-sama satenya enak, bahkan lebih sedap lagi, itu lebih mudah kambingnya itu. Tapi kenapa Anda mau? Anda demam karena dicabut kehendak dari Anda. Artinya dalam langkah Anda ada kehendak yang Allah berikan kepadamu. Maka di saat engkau tidak berkehendak, Allah tidak menghukum Anda tidak dosa. Orang tidur membunuh tidak dosa. Karena tidak punya kehendak. Anda naik mobil tiba-tiba ada orang nyebrang ketabrak, nggak dosa. Karena bukan kehendak Anda. Tapi jika ada orang datang tiba-tiba seseorang memenggal lehernya, dosa karena berkehendak. Kehendaknya. Jadi Anda mengambil halal haram atas dasar kehendak. Tapi kalau Anda mengambil halal haram tidak ada dasar kehendak, nggak dosa Anda. Bukan Anda tidur tiba-tiba mengambil kalungnya orang kok. Ya nggak dosa, Anda tidur. Jadi kehendak. Anda berkehendak Anda? Kalau tidak berkehendak tak ambil kalung Anda nanti. Senang tidak sama kalungnya? Nanti tak ambil buat saya. Janganlah, Anda punya kehendak untuk mempertahankan. Kehendak bohong kalau orang nggak punya kehendak. Lalu bagaimana Anda punya kehendak? Karena Allah menghendaki. Sehingga dalam bahasa sederhana Anda, bagaimana kehendak kita di hadapan kehendak Allah? Saya bahasakan dengan sederhana. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak, dan dengan kehendakmu itulah engkau akan dihukum atau diberi pahala. Maka yang tidak diberi kehendak nggak bisa, nggak dosa. Contoh orang tidur pingsan, nggak berkehendak. Perempuan pingsan diperkosa, nggak berkehendak, nggak dosa dia. Karena tidak punya kehendak. Tapi di saat Allah beri kehendak, Anda punya kehendak, bohong tidak punya kehendak. Nanti kita kumpul sama Fana, saya beli sate, bakso, makanan, es degan yang enak-enak. Nah, Anda tidak boleh makan, karena Anda mengatakan, kalau memang Allah mendaki saya makan, pasti kenyang sendiri. Anda gila. Anda gerakkan tangan Anda kan punya kehendak, pengen kehendak. Jadi sebelum Anda mengambil langkah, ngambil halal atau haram, Anda punya kehendak. Dan kehendak Anda dihubungkan dengan akal. Akal itu jangan bohong, akal. Coba. Anda sudah tahu bahasanya ini bara api, ini roti. Milih mana? Akal Anda. Roti. Kalau Anda bohong, wah tergantung. Kalau memang takdir Allah roti, api jadi roti, nanti pasti enak. Anda gila. Bohong kalau tidak ada kehendak. Bohong. Ada semuanya di hadapan kita. Nah, kehendakmu, akalmu ada syariat. Makanya jika engkau menggunakan kehendakmu sesuai dengan petunjuk syariat, kau gunakan akalmu untuk memahami syariat, maka benar, ngambillah yang halal, karena saya kenal surga. Coba yang enggak menggunakan syariat, pakai akal saja, yang penting aku untung, kan begitu. Nah, tidak kenal syariat, maka akal membaca syariat. Syariat mengatakan haram jangan, maka saya tidak ambil. Lalu karena kiri tidak boleh saya ngambil kanan, dapat sama 10 juta. Kalau kiri juga sama 10, maling nyolong 10 juta dia. Cuman caranya haram. Jadi nah, semuanya ini juga dikehendak. Waktu Anda berpikir dikehendaki oleh Allah. Cuman kalau Anda bicara kehendak Allah, habis semuanya dikehendaki oleh Allah dan masuk takdir Allah. Cuman kalau kita membacanya jangan sok jadi Tuhan. Yang tahu bahwasanya apa yang terjadi setelah ini Allah, jangan sok tahu. Di hadapan kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kemarin sudah terjadi dan sekarang yang kita alami kita tahu. Tapi 2 menit setelah ini Anda nggak tahu loh, kalau habis ini Anda akan diberi makanan enak sama orang, Anda nggak ngira.
Padahal Anda sudah nyiap masak di rumah, tatanya apa dikasih ini makanan enak. Wah, bisa jadi kok. Padahal tidak ngira tadi, mungkin. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Jadi, memilih halal haram, itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Tapi sebelum memilih, Allah juga memberikan kepadamu kehendak. Itulah yang engkau akan dihisab. Kecuali Anda menjalani hidup tanpa kehendak, maka Anda tidak dosa. Jadilah orang gila. Atau orang pingsan terus, orang koma, nggak ada dosa, ya, karena tidak punya kehendak, atau tidak punya akal. Ada kehendak tapi nggak jelas, karena tidak dipandu akal. Orang gila kan pengen makan, tapi tidak dibaringin dengan akal, nggak dosa. Nggak ada kehendak, nggak dosa. Ada kehendak tapi nggak ada akal, nggak dosa. Orang gila nggak dosa. Kalau ada orang lahir gila masuk surga, pengen masuk surga, gampang, bebas, makan apa saja boleh, ya jadi orang gila masuk surga. Orang gila tuh masuk surga itu. Wah enak ya, mabuk nggak dosa, nyolong nggak dosa, zina nggak dosa. Sudah gila saja kamu. Memang nggak dosa karena akalnya sudah tidak ada. Karena akalnya tidak bisa paham kepada syariat, maka diangkat, diampuni Allah, tidak dianggap dosa. Lah kehendakmu kalau sudah tidak ada nggak bisa melakukan apa-apa karena Anda punya kehendak. Tapi kalau sudah punya kehendak, ini akan dihisab. Kau gunakan untuk apa kehendakmu? Seperti itu. Semoga Allah memilihkan kita yang terbaik.